Assalamualaikum. Apa kabar? Lagi ngapain nih? Hah? Bikin perabot. Wih, bagus kayaknya. Hah? Ah. Udah lama nak ketemu nak? Hah? Makanya saya mau datang sore ini mau ketemu Mas. Bahwa Mas mampu membuat ya perabot ini dengan hasil yang cukup memuaskan. Dari masuk tadi melihat karya-karya Bang Sudirman ini dalam membuat perabot alat rumah tangga ini dengan kekurangannya Bang Sudirman ya dak diberi Allah, tapi hasilnya lebih baik daripada buatan-buatan orang normal gitu. Yang saya tanyakan Bang, apa tuh kiat Abang mulai belajar dan kapan itu? Dan seperti apa bisa melakukan hal yang seperti ini? Belajar dulu memang dari SD dulu Pak. Dari SD? Yo. Dari SD. Dari SD Bang udah belajar. Nah, dulu seperti apa? SD itu kelas berapa tuh lah? Mulai belajar? Kelas 5. Kelas 5. Bikin keterampilan. Bikin keterampilan di sekolah. Iya. Itu bikin apa tuh waktu itu? Macam-macam Pak. Lukis, ada tuh bikin keri-kerisan tuh. Nah, sudah tuh kenapa bisa sampai buat perabot nih? Kapan itu? Sudah sekolah. Sekolah di SD. Sama sekolah. Mulainya? Sudah sekolah itulah bikin pesan-pesan orang di sini lah. Tapi pakai suku apa? Pakai dulu waktu itu pakai itu. Waktu mulai awal tuh bikin apa tuh Bang? Salah sepatu pesan-pesan orang tepat-tepat instalasi toko tuh instalasi ya. Dari kayu. Cuma pakai suku tangan. Pakai suku tangan. Ya. Nah itu tuh berapa lama tuh waktu itu? Lama. Lama. Sejak tahun? Berapa dulu? Sisi dan Harto dulu. Nah, setelah itu gimana? Bisa berkembang orang banyak mesan itu? Ada siapa tuh? Ikut orang lama juga ikut untuk ikut kerja. Iya. Supaya lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Waktu itu dikerja di mana tuh? Di desa Pot ikut di Senaung ikut itu. Pernah kerja di Senaung? Rato lah Pak. Rato. Ikut orang. Dan setelah itu baru terpikir pingin buat dewek. Iya, dewek. Di mana mulainya buat dewek itu? Sini tempatnya dulu. Di sini lah. Itu apa yang pertama sekali pesanan awal yang abang buat waktulah buat sendiri nih? Ini bikin apa nih? Bikin apa jerjak bubun antara? Yang mana? Itu mungkin yang sofa tuh nah. Yang sofa tuh? Itu apa namanya? Jerjak teras. Itu untuk apa ya? Jerjak teras. Teras. Bisa nggak saya mau lihat cara abang kerja nih? Salah satu. Apa? Ya salah satu lah yang mulai abang bisa kerjakan. Kita mulai dengan nyugu bela. Saya pengen lihat bagaimana cara abang nyugu. Ya. Ini rencana bikin apa nih? Bikin bingkai kayak gini. Bikin bingkai untuk bingkai untuk meja nih ya?
Iya, Ah. meja untuk toko. Ini siapa yang pesan nih? Meja nih? Itu nah yang punya toko depan masjid. Oh, menyutukan. Nah, ini berapa nih, Bang? Kalau dia pesan seperti ini berapa biayanya nih? 2 Hah? juta. 2 juta. Itu Abang ngitung 2 juta itu dihitung jumlah kayunya. Bagaimana cara umpamanya orang tuh datang ke sini untuk nawar nih gimana? Sekarang mau bikin meja nih. Nah, ini kok bisa Bang putuskan 2 juta, gimana caranya? Ininya triplek. Apa? Gak ada papan semuanya. Oh, ini triplek. Ya cuma di atasnya papan. Di atasnya papan. Iya. Itu rata-rata berapa gunakannya berapa kubik nih kalau meja kayak gini? Tak ada sampai sekibing. Hah? Gak sampai. Nggak sampai sekibik. Kalau sekibik itu berapa harga kayunya? Kalau kita beli modal Abang tuh sekibik berapa? Mahal sekarang. Berapa? 2,5. Berapa? 2,5. 2 juta setengah. Nah, 2 juta setengah. Sedangkan ini berapa kubik nih untuk meja nih? Ini paling-paling kayunya berapa ya? 4 batang nih. Berapa batang? Berapa tuh? Apa sekeping ya? Berapa sekepingnya? Ah, 4 keping. 4 keping nih, tripleknya sekeping. jadi sampai seperempat. Seperempat kubik. Tak sampai lah. Nah, ya kalau seperempat kubik, kalau 1 kubiknya 2 juta setengah, itu kan harga ini kan dengan harga 1 kubik kan 2 juta setengah nih. Ya berapa? 750. 1 kubik. 2 juta. 2 juta setengah. Sedangkan Abang ini kan jual meja ini kan 2 juta setengah, enggak? 2 juta. Nah, tapi memerlukan cuman kayu kan cuman seperempat. Artinya kan ini kan lumayan juga untungnya nih. Hah? Tripleknya belum. Itu cuman kayunya baik. Itu komplit langsung ngecat. Dapat lah, Pak. Dapat lah. Ya kan yang penting kan dapat lah. Saya pengen tahu apa-apa be yang Abang buat, yang saya lihat nih, kita lihat nih apa-apa be yang bisa Abang terangkan. Yang ini jelas meja nih kan. Nah, ini pintu apa? Jendela. Itu jendela. Nah, Konsen. termasuk konsen ya. Ya. Ini konsen. Ya. Nah, ini konsen nih dari bahan apa nih kayunya nih? Kayu biasa kelat nih lah. Hah? Kayu kelat. Nah, itu berapa nih kalau untuk satu ini untuk jendela ya? Iya, itu meteran, Pak. Per meter ya? Berapa harga per meter? Sekarang 50. 50.000 per meter. Itu upahnya. Iya, kayu dari satu kayu lah. Oh, 50.000 dengan kayunya per meter. Nah, itu dapat dikit. Dapat lah. Kalau dinaikkan 100.000 enggak mau beli? Bulian. Kelasnya lain, kayunya bulian. Oh, kayu bulian. Iya. Sekarang kayu bulian Pak ya, cari enggak? Ada lah, kalau ada duitnya. Gitu. Hari ini saya berbincang dengan Bang Sudirman. Beliau nih salah satu kaum disabilitas yang semangatnya, pemikirannya, ilmunya saya lihat sangat mampu. Tapi walaupun dengan demikian, beliau juga punya cita-cita untuk bisa membesarkan usaha perabotnya. Tadi beliau menyinggung dengan kekurangan modal. Ya, artinya pemerintah juga harus bisa mengangkat seorang ya Bang Sudirman ini, walaupun jauh dia lebih kurang dari kita, tapi alhamdulillah produk-produk yang dilakukannya saya cukup berapresiasi. Jadi tadi ya Bang ya, Abang dengan adanya pandemi COVID-19, aktivitas Abang tetap lakukan, tapi pingin lebih besar apabila ada bantuan ya, dari pemerintah, ya baik pinjaman, dari apalagi termasuk UMKM lah Bang ya. Nah, mungkin beliau ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga. Ya, Sekiranya kalau modalnya besar, kira-kira anak-anak yang tamat SMK itu bisa juga ikut-ikut membantu di sini. Bisa lah kalau ada yang mau. Nah, ada nggak yang bisa belajar dengan Abang yang ya minimal tetangga-tetangga untuk belajar buat perabot nih? Ponaan. Pernah ya? Itu tamat apa? Tak tamat tak. Nah, tapi dia udah mampu. Nah, itu belajar betul-betul dia belajar dengan Bang Sudirman. Itu udah bikin di belakang rumah. Hah? Udah bikin sendiri. Oh,
dia belajar di sini, sekarang dia udah buka sendiri. Ya kerjasama lah. Oh, kerjasama. Artinya masih tetap ada hal-hal yang kurang sempurna, masih abang apa ya? Aslinya masih di inilah ya, diberi pelatihan ya, pembinaan kayak gitu. Kalau yang ponakan tuh khususnya konsen. Oh, dia konsen. Dia kami spesial. ngangkatnya berat. Hah? Kan kalau kami ngangkatnya berat. Oh, gitu. Kalau konsen enggak mungkin abang angkatnya ya. Iya. Yang Belajarnya di sini. Oh, belajarnya di sini, tapi untuk spesialis konsen abang kasih Ya. ponaan ya. Iya. Nah, karena dia tenaganya dan sempurna ya bang ya. Itu berapa tuh? Kalau orang normal tuh bikin konsen tuh berapa? Kalau cepat lah dia jadinya. Nah, berapa coba? Kalau apanya? Satu konsen tuh berapa? Satu hari berapa dapat dia? Yang seperti kata abang kan tadi ponaan itu kan abang ngajari khusus buat konsen. Iya. Nah itu kalau abang buat konsen itu satu hari itu berapa? Kalau saya sendiri lah. Nah, Kalau saya sendiri itu kalau suka pintu tuh baru dapat yang sehari. nah kalau dia Langsung kalau dia lebih lah. berapa tuh? Di Solo 2 ekor kalau untuk penggantian pintu tuh. Kalau kami baru-baru siko dapatnya. Nah mungkin di situlah kan bang ya, Iya. agak capeknya bang kan itu loh. Tapi abang tetap bisa memproduksinya satu hari itu satu konsen ya. Masyarakat Muara Jambi yang berbahagia, Bang Sudirman ini seorang disabilitas. Dengan kekurangannya beliau bisa kita lihat sendiri. Tapi tenaga untuk bekerja, semangatnya ini bisa mengalahkan kita yang diberi Allah lengkap ini gitu. Apa artinya? Wawancara saya berbincang sama Bang Sudirman ini, yang kita ambil adalah semangat beliau dan pemikiran beliau dan kemampuan beliau. Tadi dia sudah menyampaikan, saya membuat konsen itu cuma bisa satu hari satu konsen. Makanya ponaannya dia ajarin untuk buat konsen itu bisa satu hari 2 konsen. Kan itu. Kesimpulannya, beliau seorang pejuang. Semangat yang paling the best yang ada di Kabupaten Muara Jambi. Beliau ini, Bang Sudirman ini adalah sahabat saya. Sewaktu saya dulu nyalon Bupati Muara Jambi, yang alhamdulillah belum berhasil, beliaulah yang selalu menjadi saksi di TPS. Bikin konsen aja dia mampu, apalagi menjaga suara saya. Ada pesan-pesan Pak? Nah, coba. Sana semoga Pak Ipan menjadi bupati Wow. masyarakat Muara Jambi yang apa itu namanya tuh amanah saja. Dan Bapak nak minta perhatian dapat jodoh atau apa, ngomong aja. Oh itu lain. Doain saya Pak Itu Ipan. lain. Ngomong, minta Bapak. Nah. Itu lain. Jadi, jadi Bang Sudirman ini malu dia kalau saya doakan dapat jodoh.